Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah pagi ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk mengikuti pengajian rutin kita setiap pagi Selasa hingga Jumat. Nah, baru kali ini kita live ya. Kemarin berhalangan terus dan hari ini pun insya Allah hanya sampai jam 8. Mudah-mudahan kita tetap semangat ya, insya Allah. Kali ini kita akan bahas kitab Fathur Rabbani majelis kedua. Sambil nunggu, sepertinya belum pada hadir ya. Mudah-mudahan kita diberikan semangat oleh Allah untuk bisa hadir. Kita awali dengan bacaan sholawat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita mulai, kita sapa-sapa dulu ya yang mau ikut gabung. Mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah untuk bisa bergabung mengaji pada pagi ini ya. Ini lama nih baru ngaji dari hari Selasa, Rabu, Kamis, baru Jumat ini ya kita mau ngaji ini, udah lama. Sepertinya akan hadir Munadia Khira ya, akan hadir, kemudian Bunda Mimo, Bu Ika ini kalau nggak salah. Kemudian siapa lagi ya? Ya ini sepertinya Munadia Khira masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Bu Haji, sehat? Mudah-mudahan sehat ya. Masya Allah, baru kali ini bisa live ini. Dan kita sampai jam 8 karena saya mau ada acara. Alhamdulillah bisa live pagi ini ya. Amin, kata Munadia Khira ya. Bu Ajahani, sehat selalu ya Bu. Kemarin sudah nyampe mana nih? Cing Singgah, terima kasih banyak Cing Singgah. Mudah-mudahan berkah ya. Kemudian Pak Bahrudin juga sudah siap bergabung. Nok Musna juga siap bergabung ya. Alhamdulillah. Bunda Mimo juga sepertinya mau bergabung. Pak Bahrudin, assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Pak Bahrudin? Sehat selalu ya Pak. Lumayan ada waktu sedikit kita live ya. Lama tidak live, mudah-mudahan diberikan keberkahan. Terima kasih Bunda Mimo, mudah-mudahan berkah selalu. Sehat ya Bu? Masya Allah. Nok Musna juga sudah hadir. Assalamualaikum, izin ikut ngaji ya, monggo. Monggo Nok Musna. Ustaz Azhari juga siap bergabung Malaysia ya. Kalau Pak Muhammad izin, hari ini beliau ada acara, tidak bisa hadir di pengajian ini. Pak Barudin, alhamdulillah saya sehat Pak Guru, alhamdulillah. Bunda Mimo, assalamualaikum, BIP hadir Pak Ustadz. Siap Bu Ika ya, mudah-mudahan Bu Ika semangat terus nih menjelang lebaran nih. Sehat selalu ya Bu. Kemudian Pak Ahmad Rifai juga siap bergabung ya. Udah siap-siap nih, beliau sedang mengambil air wudhu. Bunda Mimo amin. Kang Dendo juga siap hadir. Assalamualaikum Yai dan teman-teman semua. Barakallahu fikum jami'an. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Kang Dendo, sehat selalu. Maaf Ustadz, izin numpang ngaji lagi. Ya mangga nih, baru nih. Bunda Mimo, Kang Dendo, waalaikumsalam. Waduh ini Bunda Mimo menjawab salamnya Kang Dendo nih, Masya Allah. Sehat selalu ya, mudah-mudahan. Trio wek-wek nih belum hadir ya, baru satu.
Lama tidak live nih Kang Dendo, Masya Allah. Hari ini juga terbatas banget ya, Masya Allah. Padat, padat, padat. Masya Allah. Kita manfaatkan sampai jam 8 ya, lumayan lah begitu. Pak Ahmad Rifai, Assalamualaikum ya Iki. Semoga semakin sejahtera selalu. Amin. Kemudian Pak Fauji juga sepertinya mau bergabung ya. Mungkin beliau sudah libur nih hari ini ya. Sehat Pak Fauji ya, mudah-mudahan sehat selalu. Assalamualaikum, sehat Pak Ustadz. Sehat selalu ya Pak ya, Masya Allah. Lumayan nih ada waktu sampai jam 8 ya. Kita manfaatkan Kang Dino Jawara Kalibata sementara Ramadan tobat ganti nama dulu ya iya. Oh begitu, Masya Allah. Kemudian Pak Mas Duki juga hadir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Pak Mas Duki? Sehat Pak Mas Duki ya? Hari ini kelihatan cerah banget cahayanya. Menembus ke jendela-jendela rumah. Ikut nyimak Ustadz, siap. Nok Musna sampai mana nih? Kalau tidak salah, sampai sini ya Nok ya. Kalau tidak salah. Ini Ustadz Azari ya biasanya masih ingat. Nah kalau nggak salah sampai min ain naika. Kang Dendo, ganti jadi Sunan Kalibata. Oh begitu. Oh jadi bukan Jawara Kalibata ya, tetapi Sunan Kalibata. Amin, amin, mudah-mudahan. Masya Allah. Pak Mas Duki, Lamongan panas Ustaz. Masya Allah, sama berarti ya. Cerah, ceria. Gitu Pak Mas Duki. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan benar ya sampai sini nih kira-kira. Nah, ini. Zalla lillahi azza wa jalla. Kita sampai jam 8 ya. Lumayan ada waktu setengah jam nih Pak Mas Duki ya. Kita manfaatkan Ustadz Azari ya. Masya Allah Kang Dendo. Walaupun samporet waktuna. Nah, Bu Wiwin belum hadir ya. Nih beliau lagi sibuk ya. Apalagi kemarin-kemarin kita nggak live. Nih dikira hari ini juga nggak live ya. Lumayan lah ada waktu. Jadi zalla lillahi azza wa jalla. Nah, zalla ini adalah fi'il amar ya. Madda yamuddu. Fi'il amarnya kalau nggak salah itu madda. Begitu kan ya. Coba kita lihat dulu rumusnya. Di halaman 6 ya. Mudda ya, kalau madda ya mudu jadi mudda, zulla berarti ya. Kalau lihat dari rumus ini, kalau dari madda ya mudu maka menjadi mudda. Nah, ini tuh fi'il amarnya jadi mudda ya. Engkau rendahkanlah gitu. Lillahi linya huruf jer, Allahi majrur yang dijerkan dengan kasroh. Azza wa jalla adalah kalimat iktirodiyah. Jadi engkau rendahkanlah di hadapan Allah azza wa jalla. Lalulah assalamualaikum yai baru nongol tah. Bener lalulah nih, Masya Allah sibuk banget ya. Nah ini dia Sang Sunan Kalibata. Begitu kata Kang Dendo, julukan barunya. Pak Hadi Waluyo siap hadir nih. Ya, Pak Nurul Hidayat juga mudah-mudahan bisa bergabung ya. Jadi, engkau rendahkanlah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi, kita tidak boleh sombong di hadapan Allah, gitu kan ya. La haula wa la quwata illa billah. Kita itu tidak bisa apa-apa. Manusia itu kelihatan bisa karena bergantung kepada yang maha bisa. Aslinya manusia tidak bisa apa-apa. Pak Hadi Waluyo, assalamualaikum yai hadir, alhamdulillah. Sehat selalu Pak Hadi ya, mudah-mudahan.
Mbak Ella Niawa, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Mbak Ella? Bunga mawar, bunga melati. Apa tuh lanjutannya Mbak Ella? Jadi engkau rendahkanlah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nah itu. Di majelis 1 itu ada kalimat ya. Di majelis 1 itu. Mana ya? Kita diajarkan untuk merendah. Nah, bentar nih. Saya ingat-ingat. Nah di majelis 1 itu. Nah, di sini. Nah, ini. Ini di majelis 1 ya. Nutok tiu wa nutok tiu dan engkau tundukkanlah. Begitu. Pak Dimulai, alhamdulillah sehat ya. Om Anissa juga hadir, alhamdulillah. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wa nuta'ti'u dan engkau tundukkanlah ru'usa zawahirina, kepala lahirmu, berarti kepala ya. Wa bawatinina dan kepala batinmu. Nah ini kita diajarkan di majelis 1 itu untuk menundukkan kepala. Mbak Ella ini bunga mawar bunga melati, sehat bugar bisa ngaji, masya Allah, subhanallah. Om Anissa walujeng enjing mugi sehat selalu, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah nih Om Anissa sehat selalu. Nah itu ya, jadi kita itu diajarkan untuk menundukkan kepala lahir kita, berarti kepala kita yang ada di atas pundak ya. Kemudian wabawatinina dan kepala batin kita itu berarti hati ya. Jadi kalau di hadapan Allah berarti tundukan kepala maknanya sujud berarti ya. Sujud kepala itu hal yang terhormat tapi disejajarkan dengan kaki kita. Nah, itu menunjukkan bahwa kita itu di hadapan Allah tidak bisa apa-apa. Dan juga hatinya. Gitu. Kemudian kita diajarkan untuk nuwafiku al-qadaro. Belajar setuju dengan takdir. Nah, begitu. Jadi kita diajarkan setuju. Selalu setuju dengan takdirnya Allah. Apapun itu. Kemudian wanamshi fi rikabihi. Dan kita diajarkan untuk berjalan di dalam kendaraannya. Berarti kendaraan takdir. Kita diajarkan untuk berjalan di dalam kendaraan takdir. Nah, dulu saya mengibaratkannya itu seseorang yang naik bus. Begitu kan? Nah, kita itu diajarkan ketika naik bus. Walaupun kita berjalan-jalan di dalam bus atau duduk manis ya, duduk manis di dalam bus, itu tidak akan mempengaruhi laju cepat atau lambatnya bus. Nah itu kita diajarkan ya. Artinya takdir Allah itu kita harus belajar setuju dan mengikutinya. Makanya apa alasannya? Li'annahu rasulul mulki. Karena bahwasanya takdir Allah itu adalah utusan raja. Raja yang dimaksud adalah Allah. Jadi takdir itu adalah utusan Allah. Nukrimuhu. Dan kita diajarkan untuk memuliakan takdir. Kenapa? Li'ajli rusul. Li'ajli mursilihi. Karena takdir Allah itu adalah utusan Allah. Yang wajib kita memuliakannya karena yang mengutusnya itu maha mulia. Gitu. Jadi yang mengutus takdir itu adalah yang maha mulia, yaitu Allah. Seperti kita ya, ketika kita dapat undangan begitu kan. Dalam waktu yang sama, kita mendapatkan undangan. Pertama, undangan dari ketua DKM. Dan yang kedua, undangan dari Bapak Bupati.
dengan hari yang sama dan jam yang sama. Lalu kita akan datang ke yang mana? Nah, begitu kan? Nah, siapa yang kita anggap lebih mulia? Itu yang kita datangi. Itu kan kebiasaan kita itu begitu. Nah, ketika takdir itu yang mengirim adalah yang maha mulia, maka kita diperintahkan untuk memuliakannya. Nukrimuhu. Tuh. Kalau kita bisa memuliakan takdirnya Allah, fa'idha fa'alna. Gitu. Maka apabila kita melakukan zalika hal itu ma'ahu bersama takdir, artinya kita bisa memuliakan takdir hamalana. Maka takdir itu akan membawa kita fi suhbatihi ilal qadiri, kepada persahabatannya menuju yang mempunyai takdir. Jadi kalau kita mengikuti takdir Allah, tidak berkomentar dengan apapun ketetapan-ketetapan Allah, maka takdir itu akan membawa kita fi suhbatihi ilal qadiri. Nah, subhanallah itu. Mas Sabarsa juga hadir, alhamdulillah. Pak Saimur Sidik juga hadir, alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Yai dan seluruh jamaah, alhamdulillah. Mbak Yustina Sakri, Mbak Yus juga hadir, alhamdulillah. Tuh, begitu ya. Jadi ketika kita setuju dengan takdirnya Allah, kita bisa bersahabat. Maka takdir itu akan membawa kita dalam persahabatannya menuju yang maha itu, yang mempunyai takdir. Gitu. Pak Hamid 60 hadir, alhamdulillah. Sehat Pak Hamid? Masya Allah. Tapi jendela ya Pak Hamid ya. Hari ini Pak Muhammad tidak bisa hadir ya. Karena ada acara beliau hari ini. Itu, jadi nggak bisa hadir. Mas Sabarsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaiku dengan love-nya 3. Nah begitu ya Bu Hajahani ya. Ini pernah dibahas kemarin ini. Kalau kita bisa bersahabat dengan takdir, takdir yang akan membawa kita menuju yang punya takdir, maka ini yang akan terjadi. Fahunalika alwilayatu. Ada juga yang bacanya alwalayatu. Begitu. Lillahi al-haqqi, ada juga yang bacanya al-haqqu. Yang gitu ya. Hunalika adalah isim isaroh. Kalau di awal dia menjadi khobar muqaddam. Al-walayatu ini adalah mubtada muakhir atau al-wilayatu, boleh ya. Nah, lillahi jar majrur al-haqqu, kalau dibaca al-haqqu dia naat dari al-walayatu atau al-wilayatu. Kalau dibaca al-haqqi berarti dia naat dari lafad Allahi, begitu. Ya. Munadi akhirnya ya Ustaz. Di sanalah terdapat perlindungan, pertolongan, perwalian gitu, yang benar milik Allah. Nah, gitu kalau dibaca al-haqqu ya. Tapi kalau dibaca al-haqqi, di sanalah apa yang dimaksud di sana? Ketika kita dengan takdir itu bersahabat gitu ya. Tidak berkomentar yang buruk, bersahabat. Maka di sanalah terdapat pertolongan Allah yang sesungguhnya, yang benar, begitu. Itu. Jadi kalau kita ingin ditolong oleh Allah, kita itu harus bersahabat dengan takdirnya Allah. Nah, makanya di majelis yang kedua, di sini kita diajarkan untuk belajar setuju. Begitu kan tadi? Mana tadi? Nah, tadi ya udah belajar setuju dengan takdirnya Allah. Nah, di sini kita diajarkan untuk merendah terhadap atau merendah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau kita sudah posisinya merendah, maka berikutnya adalah wa anzil hawaijaka bihi. Dan engkau turunkan. Yang maksud turunkan adalah utarakan, ya begitu ya. Sampaikan boleh hajat-hajatmu kepadanya. Dengan cara apa? Tawakul. Tawakul ya, ingat ya. Bukan mengadu. Tapi dengan cara tawakal.
berserah diri kepada Allah. Ya, serahkan seluruh keinginan kita di hadapan Allah. Bukan bercerita, tetapi bentuk pribadi kita menjadi pribadi yang takwa. Karena orang takwa itulah yang akan dibimbing untuk Allah berikan jalan keluar. Jadi tidak mengadu, tidak bercerita di hadapan Allah. Tetapi bentuk pribadi kita menjadi pribadi orang yang bertakwa. Karena hanya orang yang bertakwalah yang diberikan jalan keluar oleh Allah. Nah, Mutawakilah. Assalamualaikum Tad. Masya Allah, udah lama nih Mbak Mutawakilah. Nah, ini beliau Bu Wiwin Hidayati. Sang ceria kita dari Tasik ya. Sepertinya sedang berwudu beliau. Mutawakilah, terima kasih. Semoga berkah selalu. Nah, begitu. Nah, ini beliau. Bu Wiwin Hidayati. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Ceria selalu ya Bu ya. Hari ini sepertinya terang benderang. Ya, cuman kita ngaji sampai jam 8 ya. Karena saya mau nganter cucu berobat. Begitu Bu Wiwin ya. Maaf telat. Mutawakilah afwan baru rungkat live tadarusan. Oh begitu. Siap. Harus ceria kata Bu Wiwin. Siap. Begitu ya. Nah, itu. Jadi serahkan urusan kita kepada Allah. Itu yang benar ya. Jadi bukan bercerita. Nah, baru di sini ada larangan. Wala ta'udda. Wala ta'idda. Begitu ya. Wala ta'idda linafsika amalan alqihi ala qadamil iflasi. Nah, di sini ada larangan. Ta'idda ini fi'il mudhari yang dinasabkan, yang dijazmkan oleh la. Ini lanahi ya. Dijazmkan oleh la dengan tanda jazmnya sukun, dibaca fathah karena ada tasdid ya untuk memudahkan qiraah. Dengan fa'ilnya anta. Linafsika linya huruf jar, nafsi majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Kaknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Amalan maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Janganlah engkau menganggap milikmu amalan. Jadi amalan yang kita lakukan itu jangan anggap itu milikmu. Alkihi. Engkau lemparkan dia ala qadamil iflas. Nah, engkau lemparkan dia di atas kaki kebangkrutan. Nah, apa maksudnya? Maksudnya itu bahwa semua amal yang kita kerjakan, anggap itu semua adalah bukan hasil karya kita. Makanya dalam kitab Al-Hikam, jangan engkau minta bayaran terhadap sesuatu yang engkau tidak kerjakan. Jadi asli amalan kita itu adalah kehendak Allah. Begitu. Jadi jangan menganggap bahwa itu hasil karyaku. Begitu maksudnya ya. Jangan menganggap. Kenapa? Karena manusia itu tidak bisa. Kita itu bisa melakukan sesuatu karena bersandar kepada yang maha bisa. Siapa yang maha bisa adalah Allah Azza wa Jalla. Nah, makanya di sini wala ta'udda. Wala ta'idda maaf. Linafsika amalan alqihi ala qadamil iflasi. Jadi janganlah engkau menganggap menjadi milikmu amalan itu. Karena kita tidak akan bisa berbuat sesuatu ketika Allah tidak menghendaki. Hati nurani ngaji itu mengkaji, mendalami arti bahasa, Masya Allah. Dan mempraktekkan dalam hidup. Beda, orang sering beda persepsi, Masya Allah. Hati nurani, terima kasih. Begitu ya kira-kira. Jadi, apapun yang sudah kita lakukan, tidak ada apa-apanya di sisi Allah. Tidak menguntungkan Allah dan tidak merugikan Allah. Gitu.
Itu makanya jangan berbangga. Nah, begitu ya. Tulus apapun yang kita lakukan karena perintah Allah. Begitu kira-kira ya. Nah, maka di sini kita diajarkan untuk menutup aghliq abwabal khalqi. Engkau tutuplah pintu-pintu makhluk. Apa maksudnya? Jangan mengandalkan bahwa makhluk itu mempunyai kekuatan. Makhluk itu punya bisa. Ya, maka yang diperintah adalah wa iftah. Kalau diteruskan wa iftahil baba bainaka wa bainahu. Sampai sini ya. Jadi engkau bukalah pintu antara dirimu dan Allah. Nah, itu. Maka jadilah hati kita menjadi hati yang bening, gitu kan. Nah, kemarin itu hati terbagi menjadi 4. Di antara yang 4 itu adalah hati yang bening. Hati yang bening itu fihi. Di dalamnya terdapat sirojun yazharu. Terdapat pelita yang selalu menyinari. Itulah hati seorang mukmin. Hati seorang mukmin itu terbuka antara dirinya dan Allah. Sehingga ketika dia melihat sesuatu, maka tampaklah hakikat sesuatu itu. Pak Rudi, sahih, subhanallah. Saya selalu Pak Rudi ya. Tabib merah, Masya Allah. Mudah-mudahan bisa bergabung ya. Amadu, Masya Allah. Begitu. Jadi kita diperintahkan untuk membuka. Bagaimana caranya? Caranya datanglah ke majelis Quran. Ketika Quran itu dibahas, datanglah. Fadakhul. Dan engkau masuklah. Kif baina yadai, itu yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir. Engkau duduklah di hadapannya. Uriyanal qalbi. Kosongkan hatimu. Mimma siwal haqqi azza wa jalla. Hanya ada Allah azza wa jalla. Maka disitulah Allah akan membenahi. Yaksuhu. Allah akan mendandani dirinya. Itu yang dimaksud. Ya, hanya orang yang membuka pintu antara dirinya dan Allah yang akan dibenahi kehidupannya. Kehidupan di dunia sampai dengan kehidupan di akhirat kelak. Nah, begitu kira-kira ya. Maka yang dibenahi itu ada 3, masih ingat ya. Bikurbihi, kedekatan dirinya dengan Allah. Itu diperbaiki oleh Allah agar bisa dekat dengan Allah. Karena kalau sudah dekat, maka Allah akan berikan karunia-Nya. Wa fadlihi. Dan ketika sudah mendapat karunia-Nya, hidup kita itu akan selalu nikmat. Wa minanihi. Nah, jadi kita harus buka pintu antara dirimu dan Allah. Nah, begitu ya. Kemudian wa'i tarif ya, bidzunubika, dan engkau akui terhadap dosa-dosamu. Nah, berarti kan kita diajarkan untuk beristighfar, bersolat taubat, begitu. Berarti dia mengakui dosa-dosa yang diperbuatnya. Nah, begitu. Banyak-banyak beristighfar, sholat, taubat, begitu kan ya. Baskot KM29 juga hadir. Pak Ahmad Lutfi juga siap hadirnya. Pak Jahidin juga siap bergabung ya. Pak Supri mana nih Pak Supri? Baskot KM29. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Baskot KM29 ya. Tentunya beliau lagi sibuk ini. Menjelang lebaran, Masya Allah. Ya, oke. Kemudian berikutnya ada wa'i'tazir ilaihi min taqsirika. I'tazir ini fi'il amar ya. Engkau beralasan ya. Aslinya begitu ya. Maknanya itu beralasan. I'tadir itu makna aslinya adalah beralasan. Ya. Tapi yang dimaksud itu biar lebih bisa dipahami, yang dimaksud adalah
mohonlah ampunan, gitu ya, biar lebih enak didengar. Jadi mohonlah ampunan kepadanya. Min taksirika, minnya huruf cer, taksiri majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof, kaknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Jadi engkau mohonlah ampunan kepada Allah dari kelalaian. Nah, begitu kan ya. Taksir itu ada di Al-Hikam itu ya. Gitu. Jadi kadang kita lalai, begitu kan ya. Lebih mengutamakan kepentingan dunia daripada akhirat. Nah, mohonlah ampun kepada Allah dari kelalaian. Watayakon, dan engkau yakinlah anak bahwa, nah ini berarti tayakun ini fi'il amar ya, fa'ilnya anta. Engkau yakinlah. Berarti kalau yakin itu butuh objek. Nah, ini anak. Anak itu huruf nasab dan taukid. Nah, kebetulan di sini ada la nafilil jinsi. Nah, ini laknya nafilil jinsi ya. Doro, ini isim laknya. Wala, wawonya atop, laknya zaidah. Nafi'a. Ini sama maktuf dari matuf alaihnya doro. Wawonya masih atop, laknya masih zaidah. Mu'tiyah. Nah, ini maktuf dari matuf alaihnya doro. Wala mani'a. Wawonya masih atop, tetap laknya zaidah mani'a, maktuf dari matuf alaihnya doro. Bahwasanya tidak ada yang mampu memberikan madorot dan pula memberikan manfaat dan pula mampu memberi dan pula mampu menghalangi ilanya berarti huruf istisna, huwanya menjadi badal dari khobar la yang tidak disebut ya. Khobar la itu seperti khobar inna, jadi rofa, makanya di sini pakainya domir munfasil. Kalau domir munfasil itu adalah isim yang rofa. Begitu Kang Dendo. Kang Akung mana nih Kang Dendo? Pak Hasan Maulana mudah-mudahan bisa bergabung ya. Masya Allah. Seperti itu ya. Jadi kecuali dia. Jadi kita harus punya keyakinan. Engkau yakinlah bahwasanya tidak ada yang mampu memberikan madarat. Dan pula tidak ada yang mampu memberikan manfaat. Dan pula tidak ada yang mampu memberi. Dan pula tidak ada yang mampu menahan atau menghalangi illa huwa. Kecuali dia Allah. Kang Dendo sepertinya lagi narik ya. Oh begitu ya, siap. Mudah-mudahan berkah rizkinya begitu. Nah begitu. Nah kalau kondisi kita sudah seperti ini, fahina izin. Nah, hina izin, maka keadaan seperti ini, boleh begitu ya. Maka keadaan ini, kayak gitu boleh. Ini yuzilu ya. Ini ada iya nih, sepertinya kurang hurufnya. Sebab kalau zalla yazulu itu artinya bukan lenyap. Tapi kalau azala yuzilu itu artinya lenyap. Nah, ini yang dimaksud adalah lenyap. Begitu. Nah, itu Pak Mas Duki itu udah benar itu. Yuzilu, jadi ada iya di sini. Itu lebih nyaman kalau dikasih iya ya. Jadi yuzilu ama itu aina qalbika wa yuharriku al basaru wal basiratu. Nah, begitu ya jadinya ya. Jadi kalau kita bisa keadaannya seperti yang di atas tadi, ya, Allah akan melenyapkan kebutaan kedua matamu. Ama aini berarti ya. Nah, berarti ama aini kolbika. Gitu. Jadi kebutaan kedua, kebutaan mata hatimu. Begitu ya yang dimaksud. Berarti ini mudhof ilaih wa huwa mudhof. Jadi kebutaan mata hatimu.
Nyambung. Siapa yang dihilangkan kebutaan mata hatimu? Nah, itu dari atas. Pak Umar, assalamualaikum, senang dengar ngaji Nahu Sorob Yai sambil ngulangi ngaji yang pernah ngaji. Subhanallah. Pak Umar sehat selalu Pak Umar ya. Mudah-mudahan Pak Umar. Jadi kita ambil dari sini. Ketika kita mampu merendahkan di hadapan Allah, kemudian kita bisa bertawakal, seluruh urusannya disampaikan kepada Allah dengan membentuk pribadi kita menjadi pribadi orang yang bertakwa. Begitu ya, awas ya, bukan mengadu ya. Dan pula tidak menganggap bahwa amal itu menjadi milik dirinya. Ya, tetapi dia melemparkannya di atas kaki kebangkrutan. Maksudnya bahwa kita itu tidak bisa apa-apa, hanya Allah. Ketika kita bisa beramal itu adalah kehendak Allah. Kemudian kita menutup pintu-pintu makhluk. Artinya kita tidak bergantung hidupnya kepada makhluk. Kita hanya bergantung kepada Allah. Lalu membuka pintu antara dirimu dan Allah. Ya. Kemudian mengakui dosa-dosamu. Dan i'tadzir tadi ya. Apa tadi i'tadzir itu? Mohonlah ampunan begitu kan ya. Kepada Allah dari kelalaianmu. Kemudian yakin bahwasanya tidak ada yang mampu memberikan madarat dan tidak pula memberikan manfaat dan tidak pula mampu memberi dan tidak pula mampu menahan kecuali Dia. Nah, kalau kita bisa seperti itu, fahina izin baru yuzilu ama aini kolbika. Nah, itu maksudnya. Maka kebutaan kedua mata hatimu, kebutaan mata hatimu itu dilenyapkan oleh Allah. Ya, maksudnya begitu ya. Ya, deru soko aji mufat. Tanya apa? Kita sampai jam 8 ya, kita ada waktu 6 menit lagi karena saya mau nganter cucu dulu berobat ya. Nah, gitu. Maka berikutnya adalah wayuharriku. Ya. Wayuharrik, apa tuh yuharrik itu? Yuharrik itu apa? Harroka, yuharriku. Menggerak-gerakkan. Begitu ya. Menggerak-gerakkan. Oh. Apa yang digerak-gerakkan? Oh, berarti fa'ilnya huwa ya, al-basoro berarti. Wa yuharriku al-basro wal basirota. Itu berarti begitu. Maka Allah menggerak-gerakkan. Begitu kan? Apa yang digerak-gerakkan? Mata lahir wal basirota. Dan mata hati. Menggerak-gerakkan ya. Karena pakainya tasdid ya. Harroka yuharriku. Temimin juga hadir ya. Ya, begitu ya kira-kira ya. Jadi wa yuharriku al-basara wal basirata. Nah, jadi dia menggerak-gerakkan, Allah menggerak-gerakkan mata lahir dan mata batin. Apa yang dimaksud? Nah, ketika seseorang sudah bisa melakukan yang di atas, maka matanya menjadi tajam. Ya, seperti yang materi yang sebelumnya. Bahwa firasat seorang mukmin itu tajam. Ya, apa itu firasat? Cahaya yang Allah simpan di dalam hati. Itu. Sehingga seorang mukmin ketika melihat sesuatu, melihat hakikatnya. Tuh, itu berarti matanya itu hidup. Ciri makhluk hidup itu bergerak. Nah, mata lahir dan mata batinnya menjadi hidup karena dia mampu bergerak-gerak. Nah, begitu kira-kira ya. Hari ini sepertinya dicukupkan dulu ya karena saya ada keperluan. Mohon maaf ketika cepat sekilas begitu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Pak Tabrani, assalamualaikum, maaf telat. Wah, pas ini.
pas selesai Pak Tab ya, nanti boleh yang baru gabung kayak Teh Mimin tadi baru masuk ya, boleh lihat di YouTube-nya. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat walaupun sedikit ya Munadi akhira, dan saya mohon maaf nih karena pekan ini kalau tidak live sayang sekali ya begitu, jadi saya live ya Bu Wiwin gak apa-apa, pengobat rindu subhanallah. Om Anissa amin ya robbal alamin, masya Allah. Nah begitu kira-kira ya, tapi mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi kita belajar merendahkan posisi kita di hadapan Allah. Kalau dalam majelis satu ya nok musna matur nuwun sudah meluangkan waktunya ya, iya insya Allah. Jadi kalau di majelis satu itu kita diajarkan untuk menundukkan kepala lahir dan kepala batin ya. Kepala lahir berarti kepala kita untuk bersujud, dan kepala batin adalah hati kita ya, untuk tetap merendah di hadapan Allah. Nah ini tadi ya, insya Allah ketika kita ada pada diri kita yang tadi, maka Allah itu janjinya berarti ya fahina idzin yuzilu, ini ada iya ya, yuzilu ama aini qalbika. Allah akan melenyapkan kebutaan mata hatimu. Oh, begitu. Pak Riang 445 ya. Tetap semangat penuh berkah, matur nuwun. Masya Allah, terima kasih ya. Aisat Ali. Pak saya matur nuwun ya. Cukup hari ini, mudah-mudahan manfaat walaupun singkat ya. Sang dermawan kita juga belum hadir ya. Pak Ustadz Azhari terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir. Pak Hamid juga ya, Pak Hamid 60, Masya Allah sudah di tepi jendela, tapi kok kajiannya sebentar. Pak Hadi Waluyo, Kang Dendo siap ya, mudah-mudahan bermanfaat walaupun sebentar ya. Jangan kecewa ya, kita belajar menemukan sesuatu yang tidak cocok. Begitu kan ya Bu Wiwin ya, Masya Allah. Mbak Lalula juga begitu ya. Ustadz Azhari terima kasih Ustadz, selamat berpuasa, Insya Allah terima kasih. Cukup hari ini, mudah-mudahan manfaat. Kita tutup dengan doa Padi Waluyo, Om Anissa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Pas Supri. Kang Deddy Rustandi ya baru gabung ya, Masya Allah. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Kita tutup. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya, mudah-mudahan manfaat.